Alhamdulillah, Bapak Ibu, saya promosi dikit boleh ya? Buku saya di Gramedia sudah ada, kewirausahaan. Halo sob, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di konten Makir, Mari Berpikir. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Pidato Bung Karno seperti meramalkan dan memperingatkan kita untuk tetap ingat tentang asal-usul agama, keberagaman, dan budaya yang ada di Nusantara untuk kita tetap jaga dan rawat, seperti semboyan negara kita saat ini, Bhinneka Tunggal Ika. Ramalan dan peringatan Bung Karno terjawab sudah saat ini, di mana kita hanya menikmati hasil kemenangan dan kemerdekaan dari perjuangan pahlawan-pahlawan kita terdahulu, dan seakan-akan ingin melupakan jasa-jasa mereka, bahkan asal-usul keberagaman dan budaya pun ingin dikikis, sehingga kita lupa untuk menjaga dan merawat bersama suatu kebinekaan. Tiba-tiba muncul sosok yang viral saat ini. Dari sekian banyak oknum yang ingin menghilangkan dan melupakan asal-usul keberagaman dan budaya, yaitu Desa Made Darmawati, atau yang kusingkat DMD. Seorang doktor S3, pengajar dosen di Huamka, dan saat ini adalah seorang mualaf yang awalnya adalah seorang beragama Hindu Bali. Menurut saya, setan terbesar di dunia ini apa? Bapak Ibu tahu, pernah membaca setan terbesar di dunia? India, India, Bali, Cina, Korea. DMD berceramah yang topiknya kenapa masuk Islam sampai DMD mualaf. Sebenarnya dalam topik tersebut tidak menjadi sebuah permasalahan ya, karena itu masalah keyakinan pribadi. Namun yang membuat geger dan bikin viral dari ceramah DMD adalah menjelaskan agama Hindu, Bali, bahkan termasuk Islam itu sendiri, penjelasannya seperti di taman kanak-kanak. Padahal dia seorang pengajar loh, seorang dosen loh, yang isinya penuh dengan penghinaan dan cenderung hiperbola tentang agama Hindu dan Bali pada umumnya, sampai termasuk Islam Nusantara yang merawat dan menjaga budaya para leluhur dari dulu sampai saat ini. Kemungkinan DMD tidak memahami makna, fungsi, ajaran, filsafat agama Hindu. Bahkan Bali pun DMD sepertinya tidak memahami. Mungkin karena dirinya sudah merasa seorang doktor. Kualitas ilmunya melampaui dari akal budi manusia, sehingga bisa diakal-akalin. Apa sih isi ceramah DMD yang membuat viral? Ada 3 hal yang ingin ku sampaikan dari isi ceramah DMD yang bikin viral. Sekali lagi, ini bukan masalah DMD memilih keyakinan mualaf atau tidak, karena banyak umat Hindu yang melakukan perpindahan agama karena faktor 1, keyakinan pribadi. Kedua, karena pernikahan. Ketiga, karena ada tujuan lain dari perpindahan agama tersebut, realitas umum. Dan banyak juga umat Muslim, umat Islam yang berpindah agama ke Hindu, dan tujuannya pun beraneka ragam, sama seperti umat Hindu yang berpindah agama ke agama yang lain. Namun, di antara itu semua, yang aku tahu, tidak ada orang
sampai berpindah agama, terus menghina asal-usulnya, apalagi merendahkan tempat dia lahir. Belum pernah aku bertemu orang seperti itu. Berbeda seperti saat ini, DMD dan sekian banyak oknum-oknum yang ingin melupakan dan menghilangkan sejarah itu sendiri, budaya itu sendiri, keberagaman itu sendiri, sehingga kebinekaan tunggal ika kita, semboyan negara kita terkikis. Dan apa yang terjadi? Peperangan. So, aku bakal jelaskan 3 hal penting dari isi ceramah DMD yang membuat viral. Aku bakal baca biar gak lupa poin-poinnya. Tapi yang pertama adalah tentang Hindu, kedua adalah tentang Bali, ketiga adalah tentang Islam. 3 hal ini yang membuat DMD viral karena bentuk penghinaan dan keterbatasan pemikiran walaupun dia adalah seorang doktor S3. Aku akan sampaikan yang pertama. DMD menjelaskan tentang Hindu. Dari kronologi awalnya DMD bilang menonton bola di lapangan atau di alun-alun, dan setelah itu menyaksikan pengabenan di lapangan bola. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin pengabenan bisa dilaksanakan di saat orang bermain bola? Kedua, DMD menjelaskan bahwa hati-hati mengucapkan kata sembahyang, karena sembahyang itu adalah menyembah ide Sang Hyang Widi Wasa, menyembah patung, menyembah berhala, dan bahkan pohon beringin. Terus berikutnya DMD menjelaskan bahwa Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa itu adalah pencipta, pelebur, pemelihara. DMD dalam menyampaikan konsep saja salah. Ajaran dan filsafat pun tidak dipahami. Ya, menyampaikan seakan-akan orang Bali itu bodoh. Atau sebaliknya, DMD yang kurang memahami. Apa itu sih? Apakah Tuhan itu banyak? Trimurti dibilang banyak? Tidak. Apakah Trimurti karena nama dewa-dewa banyak terus Tuhan itu banyak? Tidak, Tuhan itu satu. Saya yang bukan S3 saja memahami bahwa Brahman itu yang tertinggi. Tuhan itu adalah Brahman, bukan Brahma. Dan itu banyak saudara-saudara Hindu Bali yang sudah menjelaskan. Kalau DMD kurang paham, seharusnya harus belajar dan menanyakan. Kedua, masih tentang agama Hindu di poin pertama. DMD bicara sesajenan, karena sajen itu bentuk ngundang setan. Terus sesajenan berada di atas, dijinjing di atas kepala. Pertanyaannya, sajen itu apa? Banten itu apa? Konsep-konsep agama Hindu DMD tidak memahami, tapi seakan-akan dengan bangganya menceritakan dirinya mualaf karena alasan-alasan yang dia tidak pahami. Terus yang paling lucu adalah DMD menyampaikan mengapa di India tidak menggunakan sesajen, terus di Indo menggunakan sesajen. Ini pertanyaan dan analogi yang aneh. Mengapa? Sederhana saja. Bung Karno seperti pidato sebelumnya mengingatkan, kalau mau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Islam, janganlah jadi orang Arab dan lain sebagainya. Kita diingatkan bahwa Indonesia dan Nusantara ini sudah mempunyai akar yang kuat, pondasi yang kuat, yaitu adat istiadat dan budaya. Seharusnya seorang dokter yang sekarang sudah S3 paham itu. Bukannya memberikan sebuah analogi penafsiran yang saya pun kembali lagi yang bukan S3 memahami Hindu itu seperti apa, sehingga kami masih menjaga dan merawat. Tapi ya itu pilihan. Kedua,
tentang Bali. Tentang Bali, saya pun orang Bali. Saya Hindu, saya orang Bali. Dan orang Bali bukan hanya Hindu. Orang Bali ada Muslim, ada Buddha, ada Kristen, dan lain sebagainya. Orang Bali itu beraneka ragam. Dan sampai saat ini orang Bali masih menjadi simbol keberagaman, simbol kebinekaan, dan tempat aman dan nyaman bagi umat beragama untuk bertempat tinggal di Bali, karena kita saling menjaga dan saling menghormati. Bukan seperti yang DMD sampaikan, setan terbesar di dunia itu apa? Terus tiba-tiba menyudutkan Bali, India, Cina, dan Korea. Dasar pemikirannya apa? Setan itu ciptaan Tuhan. Ketika sang pencipta itu menciptakan setan, berarti Tuhan itu adalah setan? Tidak. Sama, kalau ciptaan Tuhan, orang Bali, Hindu sangat menghormati hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan. Konsep dengan hal-hal yang bersifat gaib ada hubungan dengan lingkungan, alam. Seharusnya sih dalam kapasitas ini bukan dominan untuk aku menyampaikan, tapi DMD sekali lagi tidak memahami apa arah dan tujuannya, terkecuali ingin menghancurkan orang Bali dan Hindu yang ada di Bali. Sangat miris dan ingin melupakan asal usulnya. DMD menyampaikan numitis, karena ada roh-roh jahat harus dihilangkan sehingga minum air zam-zam. Secara logika pengetahuan, bahwa di tubuh kita ada gen-gen dari orang tua kita, bapak dan ibu, dan di atas gen-gen itu ada kakek dan nenek. Gen-gen itu akan masuk di dalam tubuh kita. Dengan konsep itu, kita bisa menghormati dan berbakti terhadap leluhur dan orang tua. Konsep-konsep pemikiran seperti itu yang tidak dimiliki oleh DMD, sehingga dia menghancurkan dirinya sendiri. Itu tentang Bali. Terus tentang Islam, saya sangat sedih dan miris mendengar ketika DMD menceritakan perjalanan sejarah Hindu Jawa sampai ke Bali. Bahkan implementasinya ada yang beragama Islam namun masih menggunakan upacara-upacara. Saya tidak paham. Agama ya agama, budaya ya budaya. Jangan disatu pautkan. Setiap budaya mempunyai simbol dan makna tersendiri. Loh, katanya DMD belajar sejarah. Sejarah apa yang dipelajari? Sampai segitunya dia tidak pahami. Orang tidak belajar sejarah pun memahami sejarah. Dan bahkan sejarah masa lalu untuk saat ini, sampai saat ini dijadikan pedoman untuk lebih baik. Sejarah seberapapun buruknya, seberapapun baiknya, seberapapun hebatnya, selalu menjadi pelajaran hidup untuk jangka panjang. Karena itu bagian dari pengalaman, bagian dari masa lalu untuk melakukan perubahan yang lebih baik, bukan menyudutkan dan menghina ketika melakukan perubahan tersendiri. Sungguh disayangkan orang yang belajar sejarah D3. Ya beginilah DMD, seseorang yang pernah belajar sejarah D3 namun mempunyai analogi dan pemikiran yang carut marut, bahkan tidak bisa membedakan antara agama dan budaya, serta orang yang lupa terhadap asal usulnya dan ingin menghilangkan asal usulnya. Itu seperti ingin melupakan bahwa saya terlahir bukan dari orang tua saya loh. DMD lupa bahwa asal usul orang tua dari DMD adalah orang Hindu Bali yang setia menjaga dan merawat Bali. Jangan berpikir orang Bali dan Hindu akan terpecah belah dan melemah mendengar ceramah dari DMD. Bahkan kami akan semakin kuat dan tetap menjaga kebinekaan, menjaga toleransi, dan merawat
dan melestarikan budaya leluhur bersama-sama tanpa harus kami mendengar ceramah atau ocehan yang analogi seperti taman kanak-kanak, seperti dunia hayalan, seakan-akan orang yang S3 tidak paham terhadap konsep dasar agama terdahulu. Toh itu adalah pilihan. Kami orang Hindu, orang Bali tetap akan menjaga dan merawat, bahkan toleransi kami akan semakin kuat. Karena inilah oknum-oknum pemecah belah, bukan orang-orang yang menjaga dan merawat melestarikan budaya. Bahkan Nusantara pun sepertinya ingin digeser menjadi Arab atau ingin menjadi India. Makanya Bung Karno selalu mengingatkan itu dalam pidato. Hebat. DMD. Sungguh sangat disayangkan. Analogi dan pemikirannya seperti drama-drama fiksi. Padahal ujung-ujungnya ingin promosi buku kewirausahaan. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saya promosi dikit boleh ya? Buku saya di Gramedia sudah ada, kewirausahaan. Sebagai kata penutup, dumugi DMD kene rajo pinulah atas apa yang disampaikan. Karena menghina asal-usul sama dengan menghina diri sendiri. Oke sob, gitu aja konten ini. Makir, mari berpikir, apakah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mencintai kebinekaan atau ingin menghancurkan kebinekaan. Terima kasih sob. Kalau suka channel ini, subscribe, like, dan komen. Terima kasih.